Shalom Bapak Saudara sekalian, para pemirsa dari Arno Jatuh Channel dalam acara Vision Tuhan Berkati Berlimpah-Limpah. Saya ucapkan hari ini selamat tahun baru 2026. Tahun yang penuh dengan bahagia, tahun yang penuh dengan keberhasilan, tahun yang terang di muka bumi. Orang berkata, Bapak Ibu ya, tahun kegelapan, tahun masalah. Saya mengerti bahwa orang muka bumi berpandangan seperti itu, tapi kita melihat dengan hal yang berbeda. Engkau melihat tahun 2026 tahun yang penting. Di tahun ini ada banyak pekerjaan Tuhan yang harus Anda selesaikan, Bapak Ibu. Pegang Tuhan, jangan lepaskan Tuhan, percaya sama Tuhan bahwa apa yang Dia buat adalah baik bagi Anda dan bagi saya. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Anda sudah berikan doa dan dana. Kami mengerti bahwa ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, diberkatilah engkau pekerjaanmu, diberkatilah perbuatan tanganmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu. Semua yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Tidak ada yang kurang dalam hidupmu supaya engkau bisa dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Saya sudah meninggalkan kira-kira ada 5 tayangan. Yang terakhir adalah kompilasi. Yang pertama khotbah di awal tahun ini. Saya mengerti bahwa Anda harus banyak berdoa di tahun ini. Memasuki tahun 2026. Sebuah perjalanan yang panjang. 2007-2008 terus. Kita akan ikuti terus Bapak Ibu. Tetapi Tuhan akan segera datang. Waktu tidak lama lagi Bapak Ibu, sebentar saja. Tidak lama lagi. Kapan Pak? Saya juga tidak tahu kapan. Tapi kita terus dalam kondisi berapi-api. Anda akan berdoa. Anda akan terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini anugerah Tuhan limpah. Biarlah berkat Tuhan turun dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga apa yang kau buat dan saya buat menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat tahun baru, dan biarlah sepanjang tahun ini kau diberkati berlimpah-limpah, dan ingat satu hal, bahwa bersama Tuhan Yesus, engkau dan saya cakap menanggung segala sesuatu. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Shalom, Sobat Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Ketemu lagi dalam pengajaran hari ini. Seperti yang sudah disampaikan, kita akan belajar mengenai keuangan dan bagaimana hidup kerja. Mengelola keuangan, pekerjaan, bagaimana memanage hidup sesuai dengan firman Tuhan katakan. Kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran kita. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat perlimpahan yang boleh alami sampai hari ini. Kami tidak kekurangan apapun yang baik. Roh Kudus yang manis mencengkeram kehidupan kami supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Anugerah-Mu, pengurapan buat kami mengerti bagaimana mengerjakan kehidupan kami supaya selaras dengan panggilan Tuhan dan tepat seperti yang Tuhan mau. Segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apa kabar? Senang sekali boleh berjumpa kembali dalam pengajaran online. Bapak Ibu, ada banyak pertanyaan terkait dengan yang namanya investasi. Kita sudah tahu, mendengar kabar-kabar banyak investasi bodong, dan kemudian orang mulai salah investasi. Akibatnya uang yang bisa dipakai untuk kerajaan sorga jatuhnya malah hilang. Nah, kalau kita bicara mengenai investasi, Bapak Ibu, ada banyak yang sudah mendengar atau menonton seminar-seminar saya di beberapa tempat di waktu yang lalu. Saya berusaha untuk mengkompilasinya dalam pengajaran yang ada di program E-Wisdom ini, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan sebuah cerita yang lengkap. Nah, kita masuk seperti biasa ke dalam layar putih. Bapak Ibu, ini sebuah hal yang menarik, bahwa dalam kehidupan kita tahu bahwa untuk seorang bisa membuat sebuah investasi, yang pertama dia harus bekerja. Ini penting Bapak Ibu. Kerja tujuannya apa? Waktu orang kerja itu memberikan sebuah nilai tambah atau value added. Makanya pastikan dalam bekerja ini Bapak Ibu dan saya itu ada sebuah nilai yang ditambahkan. Itu adalah konsep cara pandang, dan seperti biasa saya kembali bahwa pengajaran-pengajaran yang ada di program E-Wisdom channel ini itu akan mengambil perspektif dari orang-orang bangsa pilihan. Jadi Alkitab kan ditulis dengan bahasa Ibrani, mayoritas ya.
ada yang Aramik juga, Bapak Ibu, mirip-mirip lah. Tapi kita mengerti bahwa PB ceritanya memang pakai bahasa Ibrani, cuma akan ditafsirkan dalam diterjemahkan dalam bahasa Yunani, itu yang dipakai sebagai acuan untuk PB kita. Nah, orang-orang Yahudi memandang sebuah pekerjaan sebagai sebuah anugerah besar dari Tuhan. Makanya saya harus katakan, Anda mendapat kerja itu anugerah. Apalagi zaman sekarang, zaman pandemi, Bapak Ibu, ada banyak orang tidak bekerja. Ada banyak orang keluar dari pekerjaannya atau diberhentikan. Bisa bekerja itu anugerah. Kenapa saya bilang anugerah? Yuk kita lihat. Orang bekerja itu memberikan sebuah hasil. Hasil itu bisa dijual Bapak Ibu, dan dijual itu akan mendapatkan penghasilan. Sebutlah namanya income. Nah, income ini Bapak Ibu yang Anda punya, itu Anda bisa gunakan dalam kehidupan ini untuk Anda konsumsi. Jadi Anda bisa konsumsi, Anda pakai untuk kebutuhan hidup Anda. Nah, setelah Anda konsumsi, tentu saja itu ada lebih. Nah, kelebihan itu yang Anda bisa pakai untuk investasi. Hidup ini perlu menginvestasikan semua yang Tuhan berikan. Jadi investasi nggak pernah salah Bapak Ibu. Coba lihat alurnya, saya pelan-pelan supaya Bapak Ibu bisa melihat alur yang ada. Kerja menghasilkan income, kalau Anda kerja tidak menghasilkan income, itu namanya adalah donasi atau kerja bakti. Itu nyumbang, itu namanya Bapak Ibu. Ada banyak orang bikin kerja, nggak ada uangnya, itu namanya ada kerja sosial. Tapi mayoritas dalam pekerjaan itu, engkau dan saya, itu untuk apa? Untuk konsumsi. Untuk hidup atau life. Ini penting dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita untuk konsumsi. Nah, konsumsi ini kalau Anda ada berlebih, Anda akan investasi. Namanya mau ditabung atau segala macam diinvestasi. Nah, investasi ini akan memberikan yang namanya hasil atau return atau hasil. Hasil ini yang nanti Anda akan pakai kembali, Anda akan kembalikan ini untuk konsumsi, gitu ya. Gitu. Konsumsi. Atau ini Anda bisa pakai untuk Anda tabur. Donasi atau tabur, bahasa kerennya donasi, donate. Gitu. Dan kalau donasi diberikan, nah, ini adalah garis yang Bapak Ibu bisa lihat dari tampilan whiteboard digital ini. Nah, investasi. Kenapa di investasi nggak ada dari konsumsi sini? Nggak ada, karena memang yang konsumsi ya habis. Ini konsumnya habis, berarti habis. Nah, banyak orang dalam kehidupan ini itu mementingkan yang namanya adalah ini, garis ini. Gini. Sama garis ini, nggak salah Bapak Ibu, memang orang tuh konsumsi ya untuk ini, untuk make a living, untuk hidup, gitu. Tapi lupa, kadang-kadang ada investasi, ada ini buat nabur. Dan ini urusannya apa sih sebetulnya nabur ini? Ini untuk yang namanya masyarakat. Jadi tujuannya nggak pernah lepas Bapak Ibu dari cerita ini. Roh, jiwa, dan tubuh. Anda mendapatkan income. Untuk apa? Untuk makan, beli pakaian, kemudian Anda juga dalam kehidupan ini beli tempat tinggal. Itu supaya tubuh Anda itu terlindungi. Tetapi Anda juga gunakan uang-uang ini untuk Anda beli buku, gitu ya, dengarkan musik, gitu ya. Kemudian Anda bisa ketemu sama rekan-rekan yang lain untuk ngobrol bersama, supaya apa? Ada yang namanya kesegaran jiwa. Tapi tentu saja Anda juga di sini bisa jalan-jalan, liburan, untuk jiwa Anda lebih tenang.
Jadi Anda membeli yang namanya ketenangan melalui ya macam-macam, Anda tinggal di sebuah kompleks segala macam supaya Anda lebih tenang, tubuh Anda terjaga dengan baik. Tapi ingat, keuangan juga membuat supaya roh kita itu lebih baik dengan cara apa? Anda pergi beribadah, Anda terlibat dalam hal-hal rohani. Bahkan sebetulnya banyak orang berpikir bahwa donasi atau menabur untuk orang-orang yang tidak mampu atau hal-hal yang mungkin dianggap lebih tidak beruntung daripada kita, itu dianggap sebagai hal-hal yang lebih ke soal rohani. Macam-macam sih Bapak Ibu, ada yang berpikir jiwani, ada yang bilang rohani. Nah, ini adalah konsep mengenai bekerja. Makanya kenapa waktu kita itu mendapatkan income atau uang, itu akan pergi ke tempat-tempat ini, yaitu tempat konsumsi, investasi, nanti kembali lagi untuk menabur. Gitu. Nah, kalau investasinya rugi, nggak ada return, ya berhentinya di sini. Ini loss atau rugi. Kalau rugi ya hilang, Bapak Ibu hilang kalau rugi. Kalau untung ya namanya return, kalau nggak rugi ya hilang. Nah, Bapak Ibu, coba saya kasih garis ya. Ini dari kerja sampai income, itu bentuknya adalah Tuhan inginkan kita kerja. Dan ini masih oke nggak dari income itu ke konsumsi? Oke sekali, oke sekali. Nah, kita diajar untuk berinvestasi Bapak Ibu, bertambah. Makanya kita tahu belajar cerita yang namanya Yakub. Bapak Ibu, saya sarankan untuk Bapak Ibu mendengarkan khotbah hari Minggu, yaitu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, ini gambarnya. Oke. Di sini saya cerita, ini adalah khotbah pada minggu terakhir bulan April. Ini saya cerita mengenai bagaimana Tuhan menolong Yakub, sebuah contoh dari Tuhan itu sebagai penolong untuk hal-hal yang kita alami, kesesakan, trouble, tuduhan yang kita alami, fitnah yang kita alami. Tuhan itu adalah bagi kita tempat perlindungan yang sangat terbukti. Untuk peristiwa yang kita bisa prediksi, yang nggak bisa prediksi, 3 hal besar. Trouble, yang predicted dan unpredicted, Tuhan itu sangat terbukti. Nah, contohnya siapa? Ya, Yakub, yaitu terkait dengan bagaimana dia bersiteru dengan Laban. Dia mendapat kreativitas. Anda dengarkan, Bapak Ibu. Oke, saya akan kembali. Jadi, ya, Tuhan mau adalah kerja, income, langsung konsumsi, investasi, Tuhan mau. Orang Yahudi, ternaknya bertambah-tambah. Itu investasi, Bapak Ibu, dikembangkan. Daud sendiri adalah orang yang berinvestasi banyak dalam kehidupannya. Nah, ada nggak Pak dari orang yang berinvestasi tadi, itu tapi tidak pakai investasi dari konsumsi langsung ke tabur mendonasikan kepada orang lain? Bisa. Jadi, dari kerja mendapatkan income, langsung dia konsumsi. Dari konsumsi, ya tetap dia berinvestasi, cuma investasi ini 0. Kalau investasinya ini 0, ya returnnya 0. Jadi langsung jatuhnya ke taburan atau donasi. Jadi di sini. Gitu. Jadi tetap alurnya tetap sama. Alurnya tetap sama. Gini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat cerita ini, nah sekarang pertanyaannya, kalau kita salah dalam berinvestasi, endingnya kita masuk dalam kerugian yang besar. Kerugian ini bisa di-cover, bisa ditutupi, namanya risiko. Tapi kalau Anda salah berinvestasi, itu namanya rugi besar. Itu yang dialami oleh yang namanya investasi bodong, Bapak Ibu. Jadi sampai sini bisa nangkep ya Bapak Ibu, ini alurnya, ini alur resminya. Nah, dari alur ini, Bapak Ibu, Anda bisa melihat. Ini saya kasih biru supaya jangan Bapak Ibu nanti mengira, pokoknya kalau biru ini masih oke ya. Biru memang rencana yang memang tanda kutip direstui oleh sorga gitu ya, direstui. Pak kalau gitu rugi nggak direstui? Bukan ruginya, kalau rugi dari investasi nggak ada masalah.
gitu. Selama rugi itu adalah bagian dari risiko, itu nggak ada masalah. Oke, Bapak Ibu pelan-pelan ya. Jadi dari kerja dapat income, Anda konsumsi. Kalau Anda ada lebih sedikit, Anda nggak mau investasi, ya Anda bikin nol investasinya. Di sini Anda bikin nol, begitu. Kemudian ya returnnya pasti nol. Kalau returnnya nol, ya Anda langsung nabur, berarti gitu aja. Jadi misalnya dapat income itu adalah 100, Anda sudah makan sebanyak 90, 10-nya Anda langsung lempar ke nabur, ya ininya 0, ya langsung naburnya 10 gitu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Itu contoh saja. Nah, ini yang saya mau cerita. Dari sini ketahuan besar atau ketahuan bagaimana besarnya investasi dan konsumsi yang kita buat, termasuk yang namanya nabur donasi, Bapak Ibu, itu sangat terkait dengan yang namanya adalah kerja. Ini lihat garisnya. Dari sini, itu akan dapatnya ini. Ini ke sini. Lihat di garisnya. Ini semua berhubung semua. Nggak bisa lari nih Bapak Ibu. Nih. Bapak Ibu, apa yang terlihat di sini? Jadi pola orang berinvestasi, pilihan atas investasi, bagaimana dia mengkonsumsinya, ini cara orang mengkonsumsi hasil income-nya, dan cara orang berinvestasi dalam hidupnya, itu sangat dipengaruhi dengan bagaimana dia bekerja. Dari kerja di sini, ini akan mempengaruhi pola konsumsinya. Makanya orang yang kerjanya benar, Bapak Ibu, itu nggak mungkin menghabiskan untuk hal-hal yang nggak penting. Pilihan dia atas investasi itu akan dipengaruhi dengan bagaimana dia bekerja, cara dia menabur, itu akan dipengaruhi dengan bagaimana dia bekerja. Anda bisa lihat yang namanya gambar yang warnanya hijau terang ini. Semuanya dipengaruhi dengan bagaimana dia bekerja. Dari sini saya mau beritahu, dari cara orang bekerja, sudah akan kelihatan bagaimana konsumsi hidupnya dan bagaimana pemilihan investasinya dan bagaimana cara dia menabur. Pak, kalau orang taburannya ini besar, berarti kerjanya baik dong. Nanti dulu Bapak Ibu. Saya nggak bicara jumlah, saya tidak bicara jumlah, saya sedang bicara mengenai pola. Orang itu kalau kerjanya sudah benar, maka income-nya itu adalah income benar. Cara dia menghabiskan untuk konsumsi kehidupannya itu notabene benar. Cara dia mencari investasi apa saja ragamnya biasanya adalah benar. Kalau dia benar, nanti naburnya itu biasanya secara umum juga lebih benar. Dari sini berarti saya mau sorot yang ini. Bisa ya Bapak Ibu? Yuk pelan-pelan kita akan hapus. Ya, jadi cara orang milih konsumsi, investasi, dan nabur itu lihat cara kerja. Yuk kita lihat firman Tuhan sebentar. Nah Bapak Ibu, ini yang menarik. Kita masuk dalam firman Tuhan. Kalau bicara soal kerja, saya paling suka yang namanya adalah kitab Kejadian. Kenapa? Ini bicara seorang bernama Adam. Bapak Ibu, sebuah hal yang menarik yang saya mau cerita adalah jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Sebuah kultur budaya itu adalah tua atau muda, usianya sudah tua atau tidak, budayanya maju atau tidak, itu bisa kelihatan dari bagaimana sastra budaya tersebut, bagaimana soal tulisan-tulisan, bagaimana soal yang namanya catatan-catatan itu ada. Menurut catatan 2017 kalau nggak salah, minat baca orang Indonesia dari 62 negara yang disurvei, minat baca orang Indonesia itu adalah nomor 61. Kaget ya Bapak Ibu. Jadi hanya ada satu dari kira-kira 1.000 sampai 5.000 orang yang suka baca dan baca sampai selesai. Saya berdoa satu orang tersebut adalah Bapak Ibu, para sobat e-wisdom yang suka sekali membaca Alkitab. Banyak orang kalau membaca nggak pernah selesai, atau baca cuma judul saja, berharap dari judulnya saja itu bisa mengerti isinya dari seluruh buku. Minat baca memang, literasi itu memang agak rendah. Akibatnya apa? Kalau Bapak Ibu lihat, yang namanya investasi bodong, itu sering terjadi pada negara-negara yang literasinya rendah. Jepang, investasi bodong ada, tapi korban nggak banyak. Korea tidak banyak, Malaysia lebih tinggi, Indonesia Selatan lebih tinggi lagi. Nah, dari sebuah kemajuan budaya atau sastra atau peninggalan-peninggalan catatan, tulisan-tulisan, kita bisa mengetahui bahwa berapa lama budaya tersebut sudah ada. Budaya tua di muka bumi ini sudah pasti Timur Tengah, Irak, Iran, Persia, kemudian adalah Syria, Suriah sekarang, kemudian Jordania, Israel, itu adalah budaya tua. Amerika Latin, yang dimana ada suku Maya, Inka, Aztec, itu tua. Kemudian yang tua lagi mana? India. India itu budaya tua sekali. India, Pakistan, Bangladesh, dekat-dekat sana. China itu tua, dan kita juga tahu ada budaya-budaya tua yang daerah situ. Amerika Latin, India, kemudian naik sedikit ke atas China, kemudian juga Timur Tengah. Kalau Eropa masih muda Bapak Ibu, Indonesia sangat muda sekali, jadi belum terlalu tua. Nah, kedalaman sebuah budaya, sebuah kultur, itu terlihat dari yang namanya nuansa sastranya. Nah Bapak Ibu, sastra itu adalah keindahan. Contoh, Bapak Ibu bisa bedakan ya, mana lebih indah kata-kata ini, yang pertama atau yang kedua? Yang pertama adalah pohon kelapa bergoyang ditiup angin. Yang kedua, nyiur melambai digoyang sang bayu. Mana lebih indah? Anda bisa lihat yang nomor 2 lebih indah ya. Jadi sastra itu bicara mengenai sebuah keindahan berbahasa. Nah, dalam beberapa kultur bahasa kita tahu dalam bahasa itu biasanya ada jenis kelaminnya. Nah, orang Yahudi, kalau Bapak Ibu melihat, yuk kita lihat lagi layar kita, yang tadi saya sudah tulis ya Bapak Ibu. Kita tahu bagi orang sastra Yahudi, Ibrani, itu yang namanya kalimat itu pasti ada subjek, predikat, dan objek. Nah, subjek bisa macam-macam Bapak Ibu. Tapi bagi orang Yahudi, yang namanya subjek dan objek, itu Bapak Ibu ada aturannya. Ada aturannya. Ini aturan dalam sastra Yahudi Bapak Ibu. Yaitu adalah apabila predikatnya itu bernuansa feminim, maka objeknya tidak boleh berbeda. Harus juga adalah bentuknya feminim. Anda mungkin bertanya, apa maksudnya Pak? Ada kata-kata kok ada jenis kelaminnya? Saya akan berikan sebuah contoh bagi saudara sekalian. Ayo buktikan. Anda pernah mendengar ya yang namanya seperti kumbang mendatangi sekuntum mawar. Dalam sebuah sastra saya mau tanya, yang namanya kumbang itu biasanya laki-laki atau perempuan? Biasanya yang namanya kumbang itu pakai nama Bambang atau Joko begitu.
Mawar itu sudah pasti adalah lambang dari perempuan. Makanya kalau dalam berita ditulis, sebutlah namanya si Mawar, kan gitu. Mawar itu bicara mengenai wanita. Anda melihat yang namanya matahari dan bulan. Bulan pasti wanita. Matahari itu adalah pria. Siapa yang memberikan si pungguk merindukan bulan? Bulan pasti wanita. Mawar pasti wanita. Kalau Anda membuat buku tulisan sebuah buku, karya tulis sebuah buku, novel, kalau Anda di Amerika, Anda harus menggunakan kata ganti her. H-E-R, her. Sebagai kata ganti, kenapa nggak him? Kenapa nggak harus ada her-nya? Supaya Anda tidak disu atau diklaim oleh kaum feminisme. Nah, saudara Tuhan, ini yang menarik. Jadi dalam sebuah sastra selalu ada yang namanya jenis kelamin. Kalau nggak percaya dalam bahasa Indonesia pun itu ada. Bapak Ibu silakan jawab, mana yang betul? Paman Pertiwi atau Ibu Pertiwi? Kenapa harus ibu? Kenapa nuansanya harus bernuansa feminim? Yaitu adalah kita mewarisi yang namanya sebuah sastra. Kitab yang kita pegang terutama adalah Mazmur, Amsal, Kidung Agung, itu penuh dengan yang namanya sastra seperti ini. Bahkan seluruh kitab suci Bapak Ibu yang ada di PL itu penuh dengan yang namanya sastra Ibrani. Dituliskan di sana sebuah aturan, kalau objeknya itu bernuansa maskulin, maka predikatnya sudah pasti adalah maskulin. Kalau predikatnya itu adalah feminim, objeknya pasti feminim. Kalau objeknya sudah yang namanya maskulin, pasti predikatnya pun adalah maskulin. Pak, kenapa lambang pria dan wanita begitu? Ini pria itu lambangnya begini, megang panah. Karena pria itu zaman dulu adalah breadwinner, pencari makan keluarga, tulang punggung. Jadi pria itu adalah seorang pemburu. Lambangnya begini. Jadi jangan menggambar begini Bapak Ibu, tidak ya. Gambarnya seperti ini. Sedangkan wanita itu adalah berdandan, megang cermin. Inilah cermin. Itu contohnya Bapak Ibu. Istri saya dandan terus, ya itu memang lambangnya begitu ya. Oke. Yuk kita lihat Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau predikat itu sudah feminim, maka objeknya pasti feminim. Dibalik juga bisa. Kalau objek itu feminim, Anda bisa menebak predikatnya pasti feminim. Tapi kalau objeknya itu adalah maskulin, Anda pasti bisa menebak predikatnya harus maskulin. Dan kalau predikat maskulin, sudah pasti objeknya adalah maskulin. Ini vice versa. Bolak-balik aja Bapak Ibu. Bisa ini ya. Dan ini adalah konsep sastra dari sastra Ibrani. Sampai sini apakah Bapak Ibu bisa paham? Nah, bisa ya Bapak Ibu ya, gampang ya. Nah, yang menarik adalah sekarang, yuk kita lihat Kejadian 2 ayat 15. Saya sampai kaget Bapak Ibu, karena ternyata baru sampai Kejadian 2, baru pasal 2 saja, konsep seperti ini sudah salah diterapkan. Yuk kita lihat. Kejadian 2 ayat 15 firman Tuhan berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu, Adam, semua kata manusia itu menggunakan kata Adam. Jadi Adam itu artinya juga manusia, tapi ada yang Adam nama diri, yang A-nya A besar, yaitu suaminya Hawa. Itu A-nya A besar, jadi Adam itu bisa nama diri atau yang namanya nama seorang person. Aqua bisa nama merek, bisa berarti air, gitu. Jadi itu adalah sama, nama generik. Tuhan Allah mengambil Adam dan menempatkan Adam dalam Taman Eden untuk, kita lihat ya, untuk mengusahakan dan memelihara taman. Ini adalah sebuah cerita, yaitu adalah ini predikat, ini objeknya. Jadi ini predikat, dan ini adalah objeknya. Yuk kita lihat Bapak Ibu, Kejadian 2 dari seluruh cerita ini.
Tadi kita mau bahas mengenai konsep kerja ya. Kalau kerjanya benar, maka sampai nanti dia nabur pun benar. Tapi kalau kerja udah nggak benar, bisa-bisa naburnya salah, investasinya salah, semuanya salah. Yuk kita lihat. Yang pertama adalah kata mengusahakan dan memelihara, itu konteks yang ada hari itu, konteks di tempat ini itu adalah bentuknya feminim. Ini adalah konteks yang ada di catatan ini. Ini ada di Kejadian 2 nih. Ini feminim. Kalau sudah yang namanya predikatnya adalah feminim, maka Anda bisa tebak dong. Bisa tebak. Ini kejadian yang seharusnya. Nih. Ini seharusnya. Apa saya mau tulis ini ya Bapak Ibu? Ini yang seharusnya ya. Ini seharusnya. Kalau yang biru yang terjadi. Ini yang biru yang terjadi. Bapak Ibu bisa tebak. Kalau sudah yang namanya adalah predikatnya itu feminim, kata mulia feminim, maka objeknya harus seharusnya adalah ini. Seharusnya. Yang terjadi adalah ini adalah feminim. Yang terjadi nih. Ini yang atas seharusnya, yang biru yang terjadi. Ini fakta lapangan, fakta di Alkitab Anda. Ternyata di Alkitab Anda objek katanya menggunakan ini. Kata taman itu bahasa Ibraninya adalah gan. Gan. Kalau Anda suka dengan catatannya, gan. Ini gan. Oke, bisa ya, gan. Ternyata gan itu adalah ini. Jadi yang terjadi di Alkitab adalah ini Bapak Ibu. Kaget ya? Bayangkan, harusnya kan begini. Tapi kok jadinya begini? Jadinya begini nih Bapak Ibu. Jadi yang ini. Nah, kok bisa begitu ya? Harusnya kan adalah harusnya adalah ini, feminim Bapak Ibu, harusnya yang di atas nih. Kok Alkitab bisa begitu ya? Nah, berarti kalau iya begini, harusnya ini dikembalikan ke sana dong. Dikembalikan ke sana. Bagaimanapun, ending akhirnya itu bentuknya harus begini. Ending akhirnya. Jadi kalau ini sudah sampainya di sini, bagaimanapun harus begini. Lah itu gimana caranya, Pak? Nah ini Bapak Ibu, ada rahasia di sini. Jadi fakta di Alkitab itu waktu ini menjadi feminim dan tiba-tiba taman itu adalah maskulin. Kan nggak boleh. Harusnya kan ini. Jadi sebetulnya waktu Adam mengerjakan taman, bentuk kata taman yang ditampilkan di depan Adam, jadi Adam itu melihat yang namanya taman itu ya ada yang namanya bunganya, ya toh, ada segala macam, indah-indah begitu, inilah taman. Saya nggak tahu Anda suka dengan taman apa tidak, tapi menurut saya semua orang suka dengan taman. Bunga begitu ya, bunganya mekar, ada tamannya indah, kemudian ada rumput-rumputnya yang muncul di sana. Saya tidak sedang menggambar untuk anak sekolah minggu, Bapak Ibu, tetapi supaya kita lebih paham lagi mengenai sebuah taman yang indah, yang Tuhan sering buat kita. Waktu Adam mengerjakan taman ini, sebetulnya kan di dalam sini itu ada unsur yang namanya feminin. Ada unsur femininnya. Jadi walaupun taman ini sifatnya adalah maskulin, tapi kalau kita melihat yang namanya sebuah aturan, berarti sebetulnya di dalam taman ini, waktu Adam mengerjakan taman ini, sebetulnya ada unsur feminim di sini. Karena ini seharusnya begini nih, yang benar begini.
Kalaupun ini bentuknya adalah maskulin di sini, kita harus mencari apa yang terjadi di taman ini yang bentuknya adalah maskulin. Yuk kita lihat sebentar. Tadi Kejadian 15. Ada yang bilang sama saya, Pak, sebetulnya waktu Adam tuh mengerjakan taman, itu sebetulnya bukan taman yang dikerjakan. Sebetulnya Adam sedang mempersiapkan datangnya Hawa, sang feminim itu, Pak. Jadi Adam di sini ini cuma transit aja. Jadi tujuan pertama bukan taman. Dengan dia ngerjakan taman, nanti endingnya itu karena dia sudah bisa mengurus taman, maka dia akan bisa mengurus istrinya, yaitu adalah Hawa. Ini kalau saya cerita begini dan saya iakan pendapat itu, semua wanita yang bersuami senang sekali. Dan mulai bilang sama suaminya, no, dengerin tuh cerita tadi. Ada pendapat mengatakan, karena ayat 15 bicara mengenai taman, ini hanya sebuah transit. Jadi dengan Adam mengurus sebuah taman, maka sebetulnya nanti Adam sedang mempersiapkan dirinya untuk mengurus Hawa. Masalahnya Hawa itu baru ada di ayat 22. Bisa itu Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaannya, kalau sudah peliharanya itu adalah feminim, maka taman tuh harus ada unsur feminimnya. Lah kalau yang namanya feminim di sini kan baru pasal 22, Hawa belum ada. Jadi kita sekarang harus mencari sesuatu sebelum ayat 15 ke atas. Dari ayat pertama sampai 14, mana yang ada sifat wanita feminimnya. Jangan-jangan waktu Tuhan meminta Adam mengurus taman, itu sebetulnya adalah mengurus sesuatu yang bersifat feminim dari ayat pertama sampai 14. Kita cari. Nah, kita mulai cari sekarang pelan-pelan, Bapak Ibu ya. Kita cari pelan-pelan, kita hapus dulu. Kita cari pelan-pelan. Naik ke atas sebentar. Ayat yang ke-10 sampai 15. Kalau Anda lihat ternyata itu adalah sungai. Tujuan utamanya sungai. Pertanyaan saya, apakah sungai bersifat feminim, lalu Tuhan minta Adam kerjakan taman, lalu ngerjakan sungai begitu? Itu jadi masalah. Apakah sungai? Katanya bukan, karena sungai kan sudah ada. Buat apa sungai dikerjakan? Tuhan tidak pernah suruh Anda untuk membuat taman. Kasih garis ini berkali-kali. Tuhan suruh Anda pelihara dan usahakan taman, bukan buat taman. Banyak orang dalam hidup ini membuat tamannya sendiri. Kita sudah punya sebuah taman, Anda kerjakan saja taat sama Tuhan. Kita sudah punya talent dari Tuhan dan kita kembangkan. Nggak usah cari talent dari luar. Berarti bukan sungai kelihatan. Kita mundur lagi ayat 8 dan 9. Tadi 10-15 bukan sungai. 8-9 di situ adalah Tuhan menempatkan manusia dan Tuhan menumbuhkan pohon. Jawabannya adalah pohon kan sudah ada. Buat apa pohon diadakan lagi? Sungai juga diadakan, dikerjakan. Bagaimana ngerjakan pohon? Pohon tumbuh sendiri kok. Apakah sungai itu perlu dikerjakan? Sungai sudah mengalir, bukan pohon. Mundur lagi, yang namanya pasal ayat ke-7. Ternyata di ayat ke-7 itu adalah topik utamanya. Kalau tadi topik utama 10-15 adalah sungai. Topik 9-9 adalah pohon. 8-9 ini pohon. Topik 7 itu adalah hidup. Kita baca. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia debu tanah dan menghembuskan nafas hidup dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Kata hidup menggunakan kata hayim. Im itu adalah kehidupan yang banyak, yang bermultiplikasi. Hayim atau hayim.
Dari kata hayim ini, Bapak Ibu, ini sifatnya adalah feminim. Apa yang saya mau cerita, garis besarnya apa, konklusinya apa? Konklusinya adalah ternyata waktu Adam itu mengerjakan taman, dia memotong, menyiangi, menanam, mengatur, kemudian mengatur perairannya, membuang semua batu-batu di sampingnya, dirapikan semuanya. Waktu dia mengerjakan taman, mengusahakan artinya menambah lebih baik. Memelihara artinya tidak boleh turun, harus sama, itu namanya adalah memelihara. Sedangkan mengusahakan itu artinya harus increase. Ternyata waktu Adam itu sedang sibuk mengerjakan taman, secara dia tidak sadari sebetulnya Adam sedang membangun, memeliharakan, mengusahakan yang namanya peristiwa kehidupan ini. Jadi kalau ditanya esensi utama dari kerja itu apa? Ternyata waktu engkau bekerja, engkau secara tidak sadar, engkau sedang membangun kehidupan dalam dirimu. Orang yang sedang bekerja dengan baik, membangun kehidupannya sendiri. Makanya banyak orang itu kerja asal-asalan, akibatnya kehidupannya tidak pernah berbuah. Kehidupannya tidak pernah teratur. Kenapa? Karena kerjanya asal-asalan. Ternyata waktu engkau bekerja dalam hidup Anda, itu engkau dan saya sedang membangun sebuah kehidupan tanpa kita sadar. Tuhan, kalau Anda lihat di Alkitab, banyak sekali. Itu biasanya kalau Tuhan mau pergi dari sini, mau ke sini, selalu akan ke sini dulu. Dengan orang Israel taat kepada Tuhan, dengan orang Israel percaya kepada Tuhan, dengan orang Israel melakukan perintah Tuhan, Tuhan berkata, maka aku berikan kau hujan. Engkau nggak perlu susah, airi itu yang namanya pertanian kayak kebun sayur, nggak usah. Aku datangkan hujan. Tuhan nggak pernah suruh orang Israel datangkan hujan sebagai pawang, tidak pernah. Tuhan hanya suruh orang Israel percaya dan berbakti kepada Tuhan, nanti hujannya turun sendiri. Bahkan kalau kita berkata, kalau orang Israel percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, tidak perlu menjaga yang namanya kehidupan kota dan pemukimannya. Tuhan yang pelihara. Pernah mendengar, kalau sampai engkau pergi kepada Tuhan beribadah, hari itu kosong negeri itu, Tuhan katakan tidak ada orang lain penduduk negeri manapun, tidak pernah ada musuhmu yang akan mengingini daerahmu. Unik ya? Ternyata untuk bisa mencapai kehidupan yang berkembang, berbuah, kita cukup taat pada sebuah perintah yang Tuhan berikan. Yang menarik adalah, Tuhan cuma suruh Adam itu untuk mengerjakan taman. Waktu Tuhan meminta Adam kerjakan taman, Adam kerjakan taman, tiba-tiba tanpa disadari, Adam sedang membangun kehidupannya. Sebuah contoh Bapak Ibu supaya Anda bisa lebih jelas. Kita hapus dulu. Adam mengerjakan taman. Ya, rajin-rajin. Ada nih, seperti engkau dan saya Bapak Ibu mengerjakan taman dengan rajin, ya toh. Gak tahu pakai apa, pakai cangkul, nggak ada cangkul zaman itu mungkin. Dia mengerjakan taman dengan rajin, ya toh, Adam. Oh, Adam penuh dengan kemuliaan Tuhan, jadi saya berikan warna ini.
dalam dirinya, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Orang penuh kemuliaan Tuhan aja kerja loh Bapak Ibu, makanya Paulus bilangnya nggak kerja, nggak usah makan. Dan dia mengerjakan taman. Dia adalah tukang taman, gardener yang pertama di muka bumi, itu adalah namanya Opung Adam. Nah, jadi saya berdoa, Pak kerja apa yang paling cocok Pak, supaya kita bilang bertaman, gitu ya. Ibu-ibu pada senang semuanya dengan bertaman. Nah, ini yang menarik. Waktu Adam bekerja, tanpa dia sadari sebetulnya Adam sedang membangun yang namanya kreativitas dalam hidupnya, disiplin dalam hidupnya, tenggang rasa dalam kehidupannya, berbagi, kesetiaan, kebaikan, penguasaan diri, gitu ya, kerajinan, ketekunan, ulet, bukan ulet Bapak Ibu. Waktu Adam sedang bekerja untuk dia dalam kehidupan ini, mengusahakan dan memelihara taman yang ada, yang terjadi adalah ternyata tanpa dia sadari, supaya air ngalir ke sana Bapak Ibu, dia sedang membuka jalan supaya airnya boleh masuk ke sana. Yang terjadi adalah pada saat Adam melakukan ini semua, tanpa dia sadari, dia sedang mengembangkan isi dari kehidupannya. Contoh, waktu Anda membuat pesawat terbang yang untung siapa? Oh, para pelancong, salah. Anda bikin kursi yang untung siapa? Ya, orang yang pakai kursi, salah. Anda bikin gedung yang untung siapa? Orang kantoran, salah. Anda bikin makanan yang untung siapa? Penikmat makanan, kuliner, salah. Anda membuat lukisan yang untung siapa? Oh, para kurator, pecinta lukisan, bukan. Waktu Anda sedang membuat segala sesuatu, yang untung adalah dirimu sendiri. Makanya orang kalau tidak kerja, dia tidak pernah belajar yang namanya ini, Bapak Ibu, nggak pernah belajar ini. Orang harus bekerja, beraktivitas. Bekerja adalah sebuah bagian dalam kehidupan keluarga ilahi. Sebagai sebuah contoh ya Bapak Ibu, berikan saya sebuah ciri Tuhan yang gampang dilihat oleh mata. Nih Bapa, nih Anak, nih Roh Kudus. Berikan saya sebuah ciri ketuhanan yang gampang dilihat oleh mata. Tuhan itu penuh kasih. Iya, gimana ngelihatnya? Nah itu dia ngasih kematian anak yang tunggal. Ya, itu kan saya mau lihat kasih itu seperti apa bentuknya. Tuhan itu kudus. Ya bentuknya bagaimana? Gimana ya menjelaskannya ya Pak ya? Iya. Ada satu ciri yang jadi ciri Tuhan yang jarang dikhotbahkan, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus sampai sekarang itu masih berkarya. Mau sebut kerja boleh. Saya berikan ayatnya ya Bapak Ibu ya. Alkitab berkata dengan jelas. Bapakku bekerja sampai hari ini. Anak tidak bisa bikin sesuatu jika tidak melihat Bapak bekerja. Saya mau tanya, Bapak kerja nggak? Yes. Berikutnya, anak kerja nggak? Sebab anak domba Allah menjadi pendoa syafaat kita. Oh, masih kerja loh. Aku pulang ke rumah Bapak untuk siapkan tempat bagimu. Siapa yang siapkan tempat? Tuhan Yesus. Masih kerja? Masih. Berikutnya, saya mau tanya, Roh Kudus kerja nggak sampai sekarang? Ya pasti iya. Nah, dari sini ketahuan ya Bapak Ibu ya. Ternyata kalau Anda lihat ini dengan baik, ciri dari Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah mereka masih berkarya sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu, Adam itu adalah orang luar. Engkau dan saya ini orang luar, Bapak Ibu, bukan bagian dari keluarga ilahi. Kita ini bukan bagian keluarga ilahi sama sekali, bukan. Kita orang luar. Tapi sama Tuhan, kita ditebus dengan darah Kristus, kita boleh panggil Bapa. Adam ini orang luar, dibawa masuk ke dalam keluarga ilahi. Sekarang saya mau tanya, kalau Anda menjadi bagian sebuah keluarga, maka nomor satu adalah Anda punya kebiasaan sama keluarga yang Anda masuki harus mirip Bapak Ibu.
Ya dong. Jadi hati-hati, hari engkau masuk dalam kerajaan, maka gaya hidupmu nggak bisa gaya hidup sekuler lagi. Anda harus punya gaya hidup yang mirip dengan gaya hidup kerajaan, yaitu apa? Ya bekerja atau berkarya. Makanya Bapak Ibu, bekerja itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Itu adalah anugerah. Karena waktu engkau dan saya itu bekerja, sebetulnya engkau sedang membangun kehidupanmu untuk lebih baik. Dengan bekerja, engkau akan belajar yang namanya disiplin. Makanya kalau Anda nggak belajar yang namanya strategi, ulet, Anda belajar berpikir. Orang kalau nggak pernah kerja, nggak pernah mikir, Bapak Ibu. Orang harus belajar yang namanya dedikasi, kreatif, karena dia kerja. Anda lihat orang sudah nggak kerja, nggak kreatif, dia kehilangan segala sesuatunya. Makanya ada sebuah penelitian singkat di Indonesia, konon katanya orang kalau sudah pensiun dan tidak melakukan apa-apa, maka dia bisa menjadi sakit bahkan meninggal di tahun pensiun yang keempat atau ketujuh. 4 sampai ke-7. Kenapa? Karena sudah nganggur. Dia kehilangan yang namanya ketepatannya berpikir, kecepatannya, dia kehilangan yang namanya harga dirinya, dan kalau dia kehilangan ini semua, yang terjadi adalah dia mulai kehilangan kehidupannya. Jadi waktu Tuhan meminta Adam mengerjakan taman, yang notabene kok aneh, diberikan yang namanya taman itu bentuknya adalah maskulin. Ternyata waktu Tuhan minta mengerjakan taman, aturannya yang betul adalah kalau sudah mengerjakan itu bentuknya adalah feminim, maka berakhirnya harus feminim. Urusan di tengahnya ada yang namanya ini, itu urusan belakang Bapak Ibu. Ternyata kita tahu kehidupan yang Tuhan berikan dalam kita harus dikaryakan. Sampai sini bisa ya Bapak Ibu? Ini adalah sebuah pelajaran di Alkitab. Ternyata kalau engkau tuh kerja sudah benar. Ini udah benar kerja Bapak Ibu. Ini sudah benar. Muncul ini sudah. Banyak orang kerja asal jadi. Kerja banyak nuntutnya, banyak cerewetnya. Tugas gak dikerjakan. Mintanya hak, terus kewajibannya dibuang. Kalau hidupnya ini tidak berkembang, dijamin nanti endingnya adalah, saya hapus dulu yang ini supaya bisa kelihatan nanti ceritanya. Yang terjadi adalah kalau dia tidak berkembang, maka dia memiliki yang namanya income-nya juga bermasalah. Karena kerja bukan sekedar produk Bapak Ibu, orang mencari kehidupan, lively. Kelihatan Bapak Ibu orang yang melakukan sepenuh hatinya. Nanti setelah ini Bapak Ibu saya akan cerita bagaimana Anda mengetes talenta dan panggilan hidupmu hari-hari ini. Dengan ya doa dong Pak, kalau Anda bisa doa ya tanya sendiri Bapak Ibu. Nanti akan ada tayangan berikutnya bagaimana ngetes pakai yang namanya kuesioner. Ada diberikan. Anda akan lihat tayangan berikutnya nanti di belakang dalam minggu-minggu ke depan. Nah, saudara Tuhan, yang luar biasa adalah ternyata kalau kita melihat ini semua, kita akan tahu bahwa ternyata kalau ini sudah income-nya bermasalah, gara-gara kerjanya bermasalah, income bermasalah, konsumsinya itu akan berantakan. Konsumsi ini kan orang makan ya pengen makan, dan kalau income-nya bermasalah, konsumsinya nggak bisa dikurangi, akibatnya mencuri. Mencuri ini adalah bagian yang banyak dilakukan oleh orang-orang percaya juga loh Bapak Ibu. Hati-hati soal mencuri. Nah kalau konsumsinya tidak bisa berkurang, income-nya kecil, endingnya bagaimana dia bisa nabur Bapak Ibu? Bagaimana caranya dia menabur? Menaburnya sudah pasti akan menjadi prioritas yang kesekian, bila perlu nggak ada prioritasnya. Jika sudah konsumsinya bermasalah dalam kehidupan ini, yang terjadi berikutnya, investasinya pun bermasalah. Bahkan mungkin tidak berpikir investasi.
Semua yang dibuat investasinya selalu tujuannya untuk memenuhi yang namanya konsumsi lagi. Sehingga tidak diragukan lagi, tidak aneh, tidak mengejutkan. Investasi bodong pun akhirnya disikat. Nah, jadi Bapak Ibu jangan menyalahkan gini, kenapa saya investasi? Ya karena ini tidak ada. Yang menjaga itu adalah ini. Bisa kelihatan ya, mengerjakan taman hanya sebagai sebuah transit yang Tuhan berikan. Karena yang Tuhan mau bukan itu, ini yang Tuhan mau. Ini sebuah ciri yang luar biasa kalau Bapak Ibu lihat bagaimana Tuhan mengajar kita melalui Adam. Nah, ini kalau sudah bermasalah Bapak Ibu, tawaran-tawarannya banyak. Investasinya ingin untuk memuaskan konsumsi hidupnya. Kalau sudah kepepet begini Bapak Ibu, orang lain pun akan dikorbankan. Muncul yang namanya nanti adalah pola, nah ini, member get member. Nah ini, loh itu kan ada Pak, nanti dulu sebentar, jangan cepat-cepat Anda menyalahkan. Ini yang namanya adalah skema Ponzi. Dari Charles Ponzi, 1920-an sudah ada Ponzi scheme, yaitu adalah menggait orang di bawah. Ini menggait ini. Nanti yang ini menggait lagi, ini menggait lagi, ini menggait lagi, gitu terus menggait. Jadi dari 1 dapat 2, 2 4, atau 4 8. Ini kan pangkat terus ke atas nih, gitu. Terus ke bawah, nih ke bawah. Ini makin lama jadi 2 pangkat 1 gitu. Ini sudah sampai 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 4. Nanti kalau sudah sampai yang namanya 2 pangkat 33, nah ini Bapak Ibu menarik sekali. Yuk kita lihat. Nah, kalau sudah sampai 2 pangkat 33, ini sudah 8,5 miliar alias semua orang di muka bumi. Jadi, apa sih yang namanya skema Ponzi ini? Ini hati-hati ya Bapak Ibu ya. Orang pertama mengambil orang kedua. Ini garis kedua ini diminta untuk setor kepada orang pertama. Orang pertama tadi yang warnanya hitam ini. Nanti yang warna merah ini dijanjikan untuk mendapatkan pengembalian hasil jika yang warna merah ini berhasil mendapatkan downliner warna hijau. Yang warna hijau akan setor ke atas. Nah, setoran itu akan dipakai untuk membayar uang yang telah warna merah serahkan kepada warna hitam. Jadi pengembalian si warna hitam sudah dapat dari warna merah, udah kabur. Si warna merah untuk uang yang diserahkan kepada warna hitam akan mengambil dari orang-orang yang berwarna hijau. Nah setelah itu yang warna merah kabur. Yang warna hijau kan uangnya sudah nggak ada. Dia akan mendapat pengembalian kalau nanti yang warna hijau itu akan merekrut orang yang warnanya biru. Warna biru akan dipakai nyetor uang ke warna hijau. Setelah itu warna hijaunya kabur. Nah setelah kabur, ya toh Bapak Ibu, nanti yang warna biru akan merekrut orang lagi di bawahnya, gitu. Yang warnanya coklat ini. Nah warna coklat ini akan serahkan uangnya kepada warna biru. Setelah itu warna biru kabur. Nah pertanyaannya setelah kabur semua, pertanyaan siapa yang mau bayar yang warnanya adalah warna coklat? Jawabannya tidak ada. Ini masih ada orang lagi Pak. Ya sudah nggak ada kan? Ini andai kata satu populasi ini cuma sampai warna ini, ya sudah. Makanya skema Ponzi ini selalu menguntungkan orang-orang yang bergabung pertama, tapi akan merugikan orang yang bergabung terakhir, alias minum darah orang. Nah itu kalau sedunia bikin begini, maka pada tingkat nanti sudah sampai 8,5 M kan, manusia di muka bumi sekarang ini adalah 7,8 M sekarang ini kira-kira. Ya kalau ada pandemi turun jadi 75 lah.
Yang terjadi adalah ini skema Ponzi, ini adalah merugikan orang lain. Nah, bahayanya adalah orang-orang yang warna ini adalah saudara seiman dari orang-orang yang berwarna hijau dan merah dan hitam dan biru. Akibatnya apa? Makan, minum darahnya saudara sendiri. Bapak Ibu hati-hati ya. Nomor satu soal investasi saya perlu beritahu. Jangan menggunakan cara fasik seperti ini. Yang pertama, tidak boleh berbuat fasik, merugikan orang lain, rugikan orang lain. Berinvestasi yang salah tuh apa sih? Yang mendapatkan risikonya tidak sebanding sama yang namanya hasil. Pengen hasil besar, risikonya kecil sekali. Itu ya tidak ada Bapak Ibu. Yang namanya risiko itu akan selalu berbanding dengan yang namanya adalah pengembalian atau return. Risiko tinggi, return tinggi. Risiko rendah, returnnya rendah. Mana ada risikonya tinggi, mau dengan return rendah, orang nggak mau. Hati-hati nih. Kalau enggak risikonya kecil kok nggak ada risiko, returnnya besar, bohong Bapak Ibu, bohong sudah. Dan biasakan kalau Anda itu membuat investasi, Anda harus gunakan uang yang Anda sudah bebas, artinya sudah buat konsumsi, semuanya sudah baik. Nah, uang lebihnya boleh sedikit buat investasi. Jangan digunakan, wah saya pinjam uang dari orang lain saya pakai investasi. Ingat, pinjam uang itu kan ada bunganya Bapak Ibu. Jadi jangan pinjam. Anda pakai uang pribadi, pakai milik sendiri. Karena kalau Anda itu dalam hidup ini Anda pinjam, bunganya tetap bayar. Pada investasi itu kan bisa untung bisa rugi. Bagaimana mungkin kita ke depan masih untung ruginya masih dipertanyakan, tapi bunga jalan terus. Jadi kerja. Mana yang penting Pak? Invest apa kerja dulu? Kerja yang betul. Kerja betul, invest pun pasti benar. Banyak orang nggak mau kerja, maunya invest. Dan investnya yang berisiko. Hati-hati. Semakin tinggi returnnya, risikonya semakin tinggi. Kita nggak boleh melakukan yang fasikan. Dan ingat, jangan investasi di tempat-tempat yang membuat kehidupan Anda punya kesaksian itu merusak kesaksian Kristen. Pak, saya mau invest Pak. Ini nggak terlalu tinggi, nggak rugikan orang lain kok. Di bidang apa? Oh, saya buka bisnis pelacuran sama narkoba. Bapak Ibu, bagaimana Anda bisa dalam hidup ini punya kesaksian itu bagi orang lain? Kesaksian kita untuk keselamatan nggak jadi Bapak Ibu, nggak jalan. Jadi harus ada kesaksian yang baik dalam hidup ini. Itu ya Bapak Ibu ya, ini beberapa tips yang saya berikan supaya tidak salah. Dan yang nomor 5, pastikan Anda itu ini loh Bapak Ibu. Kalau Anda nggak terlalu paham, jangan masuk. Nah, kalau mau paham gimana? Ya cari yang namanya yang legal, tanya dari pemerintah. Gitu. Jadi kalau kerja itu cari yang legal Bapak Ibu. Kalau negara sudah bilang tidak boleh, kita sebagai Kristen tidak bisa Bapak Ibu masuk ke sana. Karena pemerintah itu mianang pedang supaya orang-orang jahat itu bisa dihukum. Gitu. Semua pemerintah undang-undangnya semuanya baik, gitu ya. Untuk kesejahteraan. Cuma kalau soal penerapan kembali ke masing-masing orang. Tapi Anda harus paham. Nah, kalau ini sudah dibuat, dan ini Bapak Ibu cerita ini itu yang ada di kitab Amsal itu menulis begitu banyak peristiwa bagaimana untuk mengajar kita untuk supaya investasi yang benar. Prinsip yang baik adalah nomor 1, Anda jangan cepat pengen jadi kaya. Kenapa sih orang mau terima risiko tinggi untuk return yang tinggi untuk pengen cepat jadi kaya? Kenapa dia nggak paham dia masuk pengen cepat jadi kaya? Ya mau bagus nggak bagus, saya mah invest aja tempat yang jelek nggak apa-apa, yang tua nggak suka nggak apa-apa, yang rugi nggak apa-apa. Kenapa? Pengen cepat jadi kaya.
Masalah umat manusia adalah tidak mau proses. Saya udah cerita Bapak Ibu di banyak tempat bahwa kalau Anda nggak diproses, Anda nggak bakal ketemu yang namanya jalan ilahi. Semua hamba Tuhan diproses di Alkitab. Masa Anda malah lepas sendiri Bapak Ibu? Pengen instan, cepet. Kita berkata kekayaan akan terbang seperti Raja Wali. Yang kedua, dosa atau kefasikan. Makan duit orang buat jahat tidak apa-apa, yang penting kaya. Hati-hati. Yang ketiga adalah ingin dihormati manusia. Ingin kemuliaan dari manusia. Pamer, flexing. Flexing itu pamer harta. Kalau harta dipamerkan, kalau utang ya tidak. Biasanya begitu. Instan dosa dan ingin dihormati manusia. Mencuri kemuliaan. Ini seringkali muncul di medsos Bapak Ibu. Masalah yang ada di medsos, masalahnya ya ini. Udah gak ada etikanya, kenapa? Ya ini, yang penting orang pandang dia berhasil. Di usia muda bisa berhasil. Kalau mau berhasil, kerja yang betul. Jangan pengen instan. Dan jangan yang namanya hidup itu di dalam ini. Ini adalah cara paling cepat untuk memiskinkan manusia. Hati-hati Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya dorong Bapak Ibu untuk melakukan yang baik. Kerja seperti yang Tuhan mau, dengan kerja benar sesuai dengan talenta. Setelahnya akan saya tampilkan nanti pelajaran berikutnya bagaimana supaya talenta itu panggilan itu jelas Bapak Ibu. Saya berdoa Bapak Ibu bisa menangkap dalam pelajaran 2 seri ini, biar tangan Tuhan yang perkasa menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Saya berdoa bagi mereka yang belum mendapat pekerjaan, akan mendapat pekerjaan perbuatan tangan yang baik. Jika engkau sudah bekerja dengan baik, menghasilkan sesuatu, engkau bisa buat hidupmu dan itu bisa menabur untuk donasi bagi orang lain. Saudara Tuhan, Anda yang sedang bekerja hari ini dalam masa persimpangan jalan. Anda berdoa, apakah Tuhan mau Anda tetap di sana atau harus pindah pekerjaan? Jangan takut. Karena kerja adalah sebuah hal yang masuk di kitab Kejadian, pasal-pasal awal. Itu artinya manusia dengan pekerjaan adalah yang sangat dekat sekali. Tuhan telah menyuruh Adam untuk mengusahakan dan pelihara taman. Lihat tamanmu yang Tuhan sudah siapkan. Lihat taman dalam hidupmu yang Tuhan sudah buat. Tugasmu dan tugas saya bukan untuk membuat taman lagi, tapi untuk pelihara dan usahakan itu. Saya berdoa supaya Roh Kudus menerangi kita semua. Biarlah Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus, umatmu sudah mendengar, kami sudah mendengar banyak penjelasan. Hamba berdoa khusus supaya hamba-hambamu yang belum mendapat pekerjaan mendapat pekerjaan yang baik daripada Tuhan. Yang dalam kebimbangan, Tuhan buka pintu-pintu supaya mereka boleh melatih tangannya, kehidupannya boleh dibangun kembali dan bekerja dengan segala sesuatu yang Tuhan mau di jalan Tuhan yang Tuhan kehendaki. Berkati berlimpah-limpah umatmu dalam kecukupan hari-hari ini, dan supaya hati kami dibentengi tidak tergoda dengan cepat ingin jadi kaya dan mencintai uang. Karena ada begitu banyak orang menyiksa diri dengan berbagai macam duka karena kesalahan dalam masalah keuangan. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang manis, Engkau yang menjaga kami senantiasa dan menuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Shalom.